Analisis bunyi bahasa manusia. Cara menggunakan aplikasi Prat untuk menganalisis bunyi bahasa Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Ratri Anindita. Untuk menganalisis bunyi bahasa manusia, Anda bisa menggunakan aplikasi Prat yang sangat populer dan biasa digunakan untuk menganalisis dan menyintesis suara dalam studi linguistik, fonetik, dan penelitian terkait bahasa. Aplikasi ini dirancang untuk menganalisis fonetik secara mendalam, mencakup berbagai alat untuk menganalisis suara manusia, termasuk pengolahan sinyal suara, visualisasi bentuk gelombang, analisis frekuensi, dan lain sebagainya. Kesimpulan hasil analisis bunyi bahasa Indonesia pada suara laki-laki. 1. Pitch berkisar antara 110 sampai 120, menunjukkan karakteristik suara laki-laki dengan frekuensi dasar rendah,
pitch ini stabil dan konsisten untuk setiap kata. 2. Durasi setiap kata berkisar antara 2,4 sampai 2,9 detik dengan perbedaan durasi ditentukan oleh panjang pengucapan setiap suku kata. 3. Intensitas suara mencapai puncak di rentang 90 sampai 95 desibel pada bagian tertentu dari kata. Hal ini menunjukkan penekanan vokal yang lebih kuat pada bagian tertentu. 4. Rentang frekuensi suara yang terdeteksi berada di antara 0 sampai 5000 Hz dengan fokus energi utama pada frekuensi rendah hingga menengah. Hal ini sesuai dengan karakteristik suara laki-laki. Kemudian 5. Vokal A memiliki F1 tinggi yaitu kisaran 700 sampai 750 Hz dan mencirikan sifat vokal terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu vokal U dan bunyi nasal N memiliki F1 rendah dengan kisaran 350 sampai 400 Hz. Hal ini mencirikan sifat vokal tertutup atau terhambat. Kesimpulan hasil analisis bunyi bahasa Indonesia pada suara perempuan pada kata aku dan pada kata lihat. 1. Kedua kata aku dan kata lihat memiliki pola intensitas dan pitch yang konsisten dengan penuturan seorang perempuan. 2. Intensitas dan pitch lebih dominan pada suku kata pertama di kedua kata tersebut. 3. Forman menunjukkan distribusi yang konsisten dengan bunyi vokal bahasa Indonesia. 4. Pada kata lihat, memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan pada kata aku. Hal ini mencerminkan kebutuhan artikulasi yang lebih kompleks pada kata tersebut. Kesimpulan hasil analisis bunyi bahasa Indonesia pada suara perempuan pada kata kamu dan pada kata datang. 1. Kata datang memiliki durasi lebih panjang dibandingkan kata kamu karena terdiri dari lebih banyak suku kata, yaitu 3 suku kata dengan 2 suku kata. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah suku kata memengaruhi durasi pengucapan secara signifikan. 2. Pitch rata-rata kedua kata hampir sama, yaitu sekitar 288 sampai dengan 290 Hz. Hal ini mencerminkan nada yang tinggi dan konsisten khas suara perempuan. Hal ini menunjukkan pola intonasi yang serupa pada kedua kata meskipun memiliki struktur yang berbeda. 3. Intensitas maksimum pada kedua kata itu sama, yaitu 81 desibel. Hal ini menunjukkan bahwa energi suara puncak pada pengucapan kedua kata relatif serupa. Yang terakhir yaitu perbedaan nilai Forman antara F1 dan F2 mengindikasikan variasi artikulasi vokal pada kedua kata, yaitu pada kata kamu menunjukkan bukan vokal yang lebih besar, yaitu F1-nya lebih tinggi dan penonjolan vokal depan, yaitu F2-nya lebih tinggi dibandingkan pada kata datang.